Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, tim Upi Show saat ini berada di Totombi, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kita bersama dengan salah seorang tokoh muda Indonesia yang dimiliki oleh Toraja Utara saat ini. Dia sudah di samping saya, Frederick Victor Palimbong, atau yang akrab dipanggil Dedi. Dipanggil Dedi aja ya? Iya, Dedi. Nah, pemirsa Upi Show, sebenarnya Dedi ini bukan orang sembarangan di Toraja Utara, karena beliau adalah Wakil Bupati Toraja Utara. Pak Dedi, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama tim Upi Show. Terima kasih juga sudah datang ke Toraja Utara. Dan satu lagi, Pak. Ya. Terima kasih sudah menjadi duta literasi ya. Yang mengajak anak-anak kita untuk rajin membaca. Betul. Itu yang membawa kita ketemu Pak Dedi itu kemarin ya. Jadi Om Dedi, kita panggil Om Dedi aja ya. Bro Dedi biasanya dipanggil. Dedi, ya. Kita panggil Bro Dedi. Bro Dedi, kita melihat bahwa Bro Dedi ini sebenarnya kan lebih banyak hidup di luar, ya, dan beraktivitas di luar Sulawesi malah. Nah, pertanyaan pertama saya, apa sih yang mendorong seorang Bro Dedi itu mau kembali ke Toraja Utara? Ya, walaupun saya sejak selesai kuliah kerja di luar, tapi setiap tahun itu saya salah satu perantau Toraja yang paling sering pulang kampung. Paling sering pulang kampung. Jadi saya begitu menikmati setiap saya ke Tanah Toraja dan Toraja Utara. Waktu itu masih Toraja, kemudian 2008 Toraja Utara terbentuk sebagai daerah otonomi baru dan saya tetap rajin. Bahkan pernah sekali dalam setahun itu saya 12 kali pulang kampung. 12 kali pulang. Iya, dan itu saya simpan boarding pass. Jadi setiap kali pulang saya simpan ini boarding passnya. Saya koleksi. Oke, kalau kan pulang kampung biasa. Untuk memutuskan stay dan mengabdi di Toraja Utara itu? Itu juga terjadi bisa dikatakan secara mendadak ya. Bukan kebetulan, tapi secara mendadak. Artinya memang karena saya pernah menjadi pengurus partai di Tanah Toraja. Kemudian pindah ke Toraja Utara menjadi ketua partai. Waktu itu berpikir saya harus punya kegiatan di Toraja Utara. Jadi apa kegiatan yang bisa, misalnya usaha atau di politik, rupanya duluan di politik. Nah, pada saat jadi ketua partai, tepatnya ketua partai Golkar, Pak ketua saya waktu itu, Pak NH, mengharuskan siapapun yang memakai atau mengendarai istilahnya, atau diusung oleh partai Golkar, harus berpasangan dengan saya. Gitu. Jadi betul-betul ya. Jadi kebetulan yang sesungguhnya blessing in disguise. Ya, blessing in disguise. Jadi itu yang kemudian mendorong Bro Dedi ini menjadi seorang wakil bupati di Toraja Utara, menjadi orang nomor kedua di Toraja Utara. Apa yang akan dilakukan seorang Bro Dedi ketika menjadi orang nomor 2 di Toraja Utara? Yang pertama tentu saya sebagai yang mendampingi, yang membantu Pak Bupati harus betul-betul bekerja, membantu Bupati dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi yang kami sudah janjikan dan yang sekarang sudah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Toraja Utara. Jadi karena sudah menjadi peraturan daerah, jadi kami fokus untuk mengerjakan. Nah, visi Toraja Utara yang sekarang ini adalah
mewujudkan Toraja Utara yang mandiri, berbudaya, dan berdaya saing. Itu berarti kita akan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpikir bagaimana ke depan kita benar-benar bisa mewujudkan Toraja Utara yang mandiri, berbudaya, dan berdaya saing itu. Dengan potensi yang ada. Dengan potensi yang ada, termasuk potensi yang ada di sini sekarang ini. Betul sekali. Toraja Utara adalah salah satu daerah destinasi wisata, bukan hanya nasional, tapi internasional. Betul. Apa yang dilakukan Bro Dedi di dalam mendorong percepatan Toraja Utara sebagai daerah destinasi pariwisata internasional tentunya bersama Pak Bupatinya? Ya, sekarang ini ada beberapa program yang kita jalankan, termasuk bagaimana kita menata setiap sekarang itu namanya daya tarik wisata. Jadi bukan lagi objek wisata, jadi daya tarik wisata termasuk Totombi ini. Jadi kita tata semua bagaimana desa wisata itu atau lembang wisata itu didampingi oleh pemerintah, kemudian oleh komunitas, oleh akademisi, dan tentu media serta UMKM. Nah, idealnya kita mau menjadikan setiap daya tarik wisata itu atau objek wisata itu juga menggerakkan UMKM. Nah, itu pertama yang kita lakukan. Kedua, ini Toraja Utara dikenal dengan daya tarik wisata budaya. Kemudian daya tarik wisata alam. Nah, ada juga yang kita dorong sekarang buatan seperti untuk sport tourism, trek jogging, trek sepeda, dan lain-lain. Hari Minggu ini Selipat dari Makassar akan datang dan goes di Toraja Utara, dan ini event yang kesekian kalinya tahun ini untuk sepeda. Belum lagi kalau kita berbicara moge, lalu komunitas otomotif, belum lagi komunitas-komunitas yang lain di luar dari wisatawan domestik yang sudah sering berkunjung. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga bahwa setiap daya tarik wisata ini kita dorong untuk juga menggunakan aplikasi dan pembayaran digital. Secara digital ya, menggunakan kris, dan ini yang kita sudah mulai. Jadi 3 hal yang akan dilakukan Bro Dedi bersama Bupatinya itu sepertinya Toraja Utara membutuhkan sosok seperti Bro Dedi yang terima kasih. Ada lagi Pak Upi. Ini kita tahun depan itu sudah memulai membuat cerita untuk setiap daya tarik wisata. Jadi storytelling. Ya, storytelling memang. Ya. Jadi setiap daerah wisata itu memang sebaiknya ada cerita di balik. Karena itu yang akan menjadi daya tarik. Ya. Dan apa yang akan dilakukan seorang Bro Dedi sudah datang jauh-jauh, meninggalkan semua, ya kalau boleh dikata meninggalkan kemewahan dalam tanda kutip, datang ke Toraja Utara, sebuah daerah pemekaran baru yang membutuhkan bukan saja duit tentunya, tapi juga berbagai macam hal. Iya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh seorang Bro Dedi di dalam membawa Toraja Utara itu, seperti yang diidam-idamkannya, kenapa harus kembali ke sini? Iya. Jadi saya cerita sejak mulai dilantik, saya bersama Pak Bupati ini langsung istilahnya tancap gas. Mulai dari kita berangkat dari mana? Ini kita punya SDM yang kuat. Iya. Tapi masih perlu diajak disiplin. Nah, saya dari swasta kan juga kalau dikatakan jam kerja itu lebih fleksibel ya. Iya, benar. Tidak dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, saya melihat jadi Pak Bupati mendorong ini untuk kita menjadi contoh ya, bagaimana kita mulai disiplin tentang waktu, tentang kerja, dan akhirnya saya pernah sampai
ngomong ke Pak Bupati kalau susah tidur jangan ajak-ajak kita. Soalnya kita berbicara, kita bekerja sampai jam 11-12 malam, diskusi, subuh-subuh sudah WA, sudah ini kan. Jadi akhirnya kita mulai terbiasa dan kemudian ya puji Tuhan kawan-kawan di perangkat daerah, ASN ya sudah mulai mengikuti, walaupun pertama-tama itu dalam keadaan terpaksa. Lalu saya melihat bahwa dalam setiap apel pagi itu di situ kesempatan kepada kita untuk menyampaikan apa yang akan kita buat, visi dan misi kita. Mulai dari mana? Karena keterbatasan seperti yang Pak Upi tadi bilang, ini tidak melulu tentang materi, tidak melulu tentang uang. Benar. Apalagi dalam kami bekerja di tengah pandemi. Ya, apalagi puncak-puncaknya waktu itu gelombang kedua. Jadi dana anggaran dipangkas, ya refocusing 2 kali, yang bikin pusing gitu kan. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan tanpa memerlukan banyak dana. Ya, bagaimana kita mereformasi misalnya birokrasi, bagaimana kita berpikir di tengah pandemi ini 3 kata kunci ini, adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Jadi kita berjalan bersama, berusaha beradaptasi ya dengan keadaan yang sekarang, lalu terus memikirkan bagaimana proses inovasi itu harus kita dorong terus, entah itu secara teknologi informasi dan komunikasi ataupun secara proses dalam pelayanan. Jadi kembali Kota Raja Utara dengan membawa 3 misi itu, mudah-mudahan itu bisa kesampaian ya Pak. Amin. Bro Dedi ya. Bro Dedi. Pemirsa Upiso, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini untuk mengupas siapa sih ini Bro Dedi yang datang kembali ke kampung halamannya. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cuma di sini orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Apa yang disampaikan Bung Fajrul kepada Presiden saat itu? Saya pertama kali kan. Jadi masih adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. Upi Show, setiap hari Rabu jam 4 sore. Hanya di channel YouTube Upi Show. Jangan lupa subscribe ya.